selamat datang dalam channel saya IMSJ Study Room. Bersama saya Imade Sumartajaya. Seri video Kapita Selecta itu merupakan rangkaian seri video yang memuat tentang berbagai penerapan statistik dalam berbagai bidang, baik itu bidang perbankan, bisnis, ekonomi, pertanian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Handayani Junior, NRPG 152190101 akan memaparkan tentang pemodelan spasial autoregresif atau SAR pada data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Pokok bahasan dalam paparan ini yaitu pertama latar belakang yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi yang terdiri dari data dan tahapan analisis, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, keenam lampiran. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam makroekonomi. Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor seperti meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, memicu timbulnya bencana sosial, dan akan menghambat kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga masalah kemiskinan tersebut harus segera ditanggulangi. Menurut Bappenas, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah sebesar 2 juta orang dibandingkan data September 2019. Hal ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berpotensi menaikkan kembali tingkat kemiskinan menjadi 9,7 sampai dengan 10,2% pada tahun 2020. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang diuji adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan laju produk domestik bruto. Tujuan penelitian dari paparan ini adalah pertama, untuk mengetahui pola ketergantungan spasial pada persentase jumlah penduduk kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Kemudian, nomor 2, untuk memodelkan peubah-peubah yang berpengaruh terhadap persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan analisis regresi spasial. Analisis regresi merupakan salah satu metode analisis dalam bidang ilmu statistika yang bertujuan untuk melihat hubungan antara peubah penjelas dan peubah respon. Secara umum, hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan X kali beta ditambah error. Error di sini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Y adalah peubah respon, X adalah peubah penjelas, dan beta adalah koefisien regresi. Pendugaan parameter beta biasanya menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square dengan rumus sebagai berikut. X transpose X inverse dikali X transpose Y. Namun penggunaan metode kuadrat terkecil ini haruslah memenuhi beberapa asumsi, yaitu pertama, error atau residual dari model harus berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel penjelas atau tidak ada hubungan yang kuat antar variabel penjelas. Ketiga, kebebasan sisaan, artinya tidak terjadi korelasi antara
dual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi, yang artinya data bersifat bebas dan acak, dan terakhir kehomogenan ragam. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, efek spasial terdiri dari dua jenis, yaitu keragaman spasial dan ketergantungan spasial. Untuk keragaman spasial dapat diuji menggunakan uji Brice-Pagan dengan hipotesis nol, yaitu tidak ada keragaman antar wilayah, dan hipotesis alternatif, yaitu ada keragaman antar wilayah. Statistik uji yang digunakan adalah uji Brice-Pagan, kemudian kriteria penolakan H0 jika uji Brice-Pagan lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas P. P di sini adalah jumlah variabel bebas. Pengujian asumsi pada model regresi spasial tidak berbeda jauh dengan model regresi pada umumnya, yaitu pertama, normalitas residual diharapkan residual mengikuti distribusi norma dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Pengujian normalitas dapat menggunakan metode grafis, yaitu menggunakan kuantil-kuantil plot atau menggunakan analisis uji statistik, salah satunya Anderson-Darling Normality Test. Kemudian autokorelasi. Autokorelasi ingin diketahui korelasi antara nilai residualnya. Diharapkan residualnya bersifat independen. Pengujian autokorelasi dapat menggunakan Moran test dari residual atau menggunakan Rand test. Kemudian, uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mendeteksi adanya keragaman varian pada residual. Dapat dilakukan dengan metode grafis, yaitu menggunakan plot antara residual dan estimasi variabel respon, atau dengan menggunakan uji statistik Brice-Pagan. Terakhir, multikolinearitas terjadi karena adanya korelasi antar variabel bebas yang terlibat. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflection factor. Jika nilai variance inflection factor kurang dari 10, maka di antara variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Sebelum dilakukan pengujian Moran test pada peubah respon dan penentuan model regresi spasial, terlebih dahulu membuat matriks Popot. Pada penelitian ini menggunakan metode Quine contiguity atau persinggungan sisi sudut. Metode Quine contiguity mendefinisikan bahwa WIJ akan bernilai 1 jika lokasi bersinggungan sisi atau sudut dengan lokasi lainnya, sedangkan WIJ sama dengan 0 jika tidak bersinggungan. Sebagai contoh, di sini untuk lokasi yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Bogor, sehingga akan bernilai 1 pada kota Bogor, Sukabumi, Cianjur, Depok, dan Bekasi, kemudian Karawang. Sedangkan lokasi lainnya bernilai 0. Hasil analisis model SAR adalah pertama, pengaruh spasial yaitu rho sebesar 0,5192 berpengaruh secara signifikan karena p-value kurang dari 0,05 yang menandakan adanya pengaruh ketergantungan spasial pada peubah respon Y. Kedua, hanya variabel X1 yaitu indeks pendidikan yang berpengaruh secara signifikan. Ketiga, berdasarkan pengujian uji asumsi yaitu normalitas residual, kehomogenan ragam, dan autokorelasi pada residual tidak terdapat pelanggaran asumsi. Hasil analisis model SEM yaitu pertama,
pengaruh spasial yaitu lambda sebesar 0,3868 tidak berpengaruh secara signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05 yang menandakan tidak adanya pengaruh ketergantungan spasial pada galat residual. Kedua, hanya variabel X1 yaitu indeks pendidikan yang berpengaruh secara signifikan. Ketiga, berdasarkan pengujian uji asumsi yaitu normalitas residual, kehomogenan ragam, dan autokorelasi pada residual tidak terdapat pelanggaran asumsi. Kemudian hasil analisis model SARMA yaitu pertama pengaruh spasial yaitu ρ sebesar 0,708 berpengaruh secara signifikan karena p-value kurang dari 0,05 yang menandakan adanya pengaruh ketergantungan spasial pada perubahan respon Y. Kedua, pengaruh spasial yaitu lambda sebesar negatif 0,58991 tidak berpengaruh secara signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05 yang menandakan tidak adanya pengaruh ketergantungan spasial pada galat residual. Ketiga, hanya variabel X1 yaitu indeks pendidikan yang berpengaruh secara signifikan. Keempat, berdasarkan pengujian uji asumsi yaitu normalitas residual, kehomogenan ragam, dan autokorelasi pada residual tidak terdapat pelanggaran asumsi.